Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di pagi hari ini. Kembali kami ada, kembali kami diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Engkau. Kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami saat ini. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Bentuklah hati kami. Supaya dengan sukacita kami dapat menerima setiap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentara khusus yang diterjunkan ke medan tempur, tidak mengkhawatirkan soal-soal yang lain selain menyelesaikan misi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi seorang prajurit, menyelesaikan misi adalah yang utama, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Ada semboyan prajurit di sebuah negara yang berbunyi demikian, "Saya disiplin dan tangguh secara fisik dan mental, terlatih dan mahir dalam tugas dan latihan keprajuritan saya. Saya selalu menjaga tangan, peralatan, dan diri saya sendiri. Saya adalah seorang ahli dan saya seorang profesional. Saya siap untuk mengerahkan kekuatan saya, terlibat dalam perang, dan menghancurkan musuh dalam pertempuran." Semboyan ini, saudara, menunjukkan suatu kesiapan mental dan fisik, serta fokus kepada tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya sadar bahwa dunia ini adalah medan pertempuran kita secara rohani. Dunia ini bukanlah tujuan kita. Di dunia ini kita hanya lewat saja, saudara. Jadi janganlah kita terikat dengan berbagai kekhawatiran dari dunia. Dalam Matius 13 ayat yang ke-22 ini dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman Tuhan tidak dapat berbuah di hati yang penuh dengan semak duri, yaitu hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ingatlah saudara, bahwa kita punya tujuan yang kekal. Oleh karena itu tidak seharusnya kita dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya harta kekayaan. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat tertulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan diri kita terlena dengan dunia, sehingga hati kita terpikat dan menjadi khawatir dengan berbagai hal yang ada di dunia ini, serta terpukau dengan berbagai hal materi dan kekayaan. Ingatlah bahwa sebagai prajurit Kristus, kita punya misi di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga dan untuk mencapai tujuan yang kekal yang telah menanti kita. Maka dari itu saudara, sekali lagi, jangan biarkan kekhawatiran dunia menghimpit hati kita. Mari bersihkan hati dan percaya penuh kepada firman Tuhan. Pandanglah kepada tujuan yang kekal dan setialah kepada panggilan Tuhan untuk mengerjakan misi sorgawi di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi khawatir, ingatlah kepada tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan bagi kita di bumi ini. Singkirkanlah semua pikiran dan beban yang berasal dari dunia yang hendak melemahkan iman kita. Dan percayalah sungguh-sungguh kepada firman Tuhan
yang berkuasa atas kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu semakin tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam perbuatan kita setiap hari. Apabila kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, kita benar-benar memandang kepada janji yang kekal dari Tuhan, dan hati kita selalu terpaut kepada firman Tuhan, maka sukacita itu akan penuh dalam hidup kita. Kita akan menjalani hari-hari di bumi ini dengan penuh semangat dan kebahagiaan karena Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami membersihkan hati kami dari segala kekhawatiran dunia ini dan dari segala tipu daya kekayaan. Tolong kami ya Tuhan, sucikanlah hati kami. Setiap hati yang dipenuhi dengan semak duri, saat ini ya Tuhan, Tuhan bereskan, Tuhan bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar yang hari-hari ini hidupnya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Biarlah firman-Mu Tuhan bekerja. Kuasa firman-Mu memulihkan mereka. Dan tolong kami semua ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada panggilan-Mu. Kami menjadi prajurit-prajurit yang loyal kepada-Mu sebagai komandan kami. Tolong kami ya Tuhan, murnikanlah selalu hati kami, supaya mata kami selalu tertuju kepada panggilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertailah kami di sepanjang hari ini, agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita, dan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.